Halo Taurus, selamat datang kembali dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah reading untuk portal 88 atau Lionsgate Portal. Buat teman-teman yang nggak tahu Lionsgate Portal itu apa, silahkan dicari tahu. Yang jelas adalah itu adalah event di mana energi kosmik yang luar biasa terjadi ya, dan membawa blessing di hidup kita. Menarik. Oke, satu lagi baru nanti kita mulai bahas. Oke, mari kita bahas. Yang pertama ini, kartu ini berbicara tentang transformasi, tentang blessing yang mau datang di hidup kamu. Dan kamu siap-siap menyambutnya ya. Blessingnya bentuknya seperti apa? Nanti kita lebih lanjut. Yang ini berbicara tentang sesuatu hal yang tidak kita lihat, tapi itu diam-diam mempengaruhi hidup kita ya. Tapi ini dalam artian yang lebih berat sih, atau dalam artian yang ke arah negatif pengaruhnya. Lalu ini berbicara tentang konflik, tentang argumen, atau kayak tabrakan dengan orang lain, bisa juga tentang kita berproses untuk menjadi orang yang ahli dalam suatu hal yang kita kerjakan. Di sini saya melihat ada King dan Queen Pentacles. Gini, saya pernah bilang sebelumnya, ketika ada King dan Queen dari elemen yang sama, ini bisa bicara tentang divine counterpart, soulmate, atau apapun itu label yang mau kalian gunakan. King dan Queen of Pentacles itu berbicara tentang abundant, tentang stabilitas, fondasi, tentang kita udah berlimpah, kita punya apapun yang kita mau. Tapi King of Pentacles itu bisa bicara tentang zona nyaman ya. Dan gini, kalau ini berbicara tentang hubungan romantis, sebagian dari kalian keluar dari hubungan ini atau meninggalkan hubungan ini dengan adanya Six of Swords di sini. Karena hubungan ini udah nggak match lagi sama kalian, atau ada perbedaan pendapat, karena tadi di sini saya bilang ada tabrakan, ada konflik, dan itu mempengaruhi diri kalian, mental health kalian, hati kalian, dan kalian bertransformasi gitu. Suatu situasi yang berat dalam hubungan ini, karena di sini ada devil ya. Devil yang saya pernah bilang bahwa kalau backgroundnya itu gelap, ada sesuatu dengan situasi ini, ada sesuatu dalam diri kita seperti disinari oleh cahaya. Kita akhirnya lihat bahwa kita punya hal itu dalam diri kita, selama ini kita nggak lihat, sampai kita ketemu seseorang atau ketemu suatu situasi yang men-trigger kita. Ibaratnya kita dicolek atau disenggol gitu, akhirnya kita lihat itu ada pada diri kita, dan kita bisa memulai proses healing kita. Kita bisa mulai proses perjalanan kita yang baru. Supaya apa? Supaya hal itu gak muncul lagi di waktu yang akan datang, karena itu belum kita healing, belum kita pulihkan. Ya, gini. Dan hubungan ini atau situasi ini ya, buat kalian yang gak bertanya soal hubungan romantis, situasi ini bikin kalian jadi orang yang kuat. Bikin orang yang independen gitu, tahu maunya apa. Kayak, oke, hubungan ini atau situasi ini menyakitkan, tapi aku udah belajar bahwa ada yang perlu aku lihat dari diri aku, ada yang perlu aku lihat dari situasi ini atau orang-orang ini. Dan kedepannya aku belajar bahwa situasi seperti ini atau orang-orang seperti ini aku udah ngerti nih, jadi aku gak akan ketemu lagi sama yang kayak gini modelannya. Seperti itu ya. Devil ini bisa juga bicara tentang adiksi atau hubungan yang gak sehat, misalnya codependent. Mungkin sebagian dari kalian kayak proses perjalanannya itu adalah keluar dari adiksi kalian atau perilaku-perilaku yang udah gak baik pada diri kalian. Kalian misalnya udah sadar nih kalau kayak gini terus gak baik, jadi kalian secara sadar merubah perilaku kalian. Oke, di sini ada King of Cups, ada Chariot, ada Ten of Cups. Perjalanan kalian ini membawa kalian menjadi orang yang yang tadi saya bilang kuat, independen, udah bisa mengelola emosinya dengan baik gitu, karena King of Cups ini dia berada di atas laut gitu. Elemen air itu kan bicara emosi dan intuisi ya, ibaratnya
dia udah ahli dalam mengelola emosinya, intuisinya, udah bisa mengekspresikan emosinya dengan cara yang tepat, udah belajar mendengarkan intuisinya, bahwa selama ini intuisinya benar, cuman dia abaikan gitu, karena dia lebih berat ke logika, lebih kepada hal yang bisa dijelaskan. Karena intuisi itu kan kadang nggak bisa dijelasin ya, tapi setelah kejadian ternyata benar. Lalu di sini ada Chariot dan Ten of Cups. Ini berbicara blessing yang mau kalian terima adalah gini, apapun yang kalian kerjakan, apapun kalian usahakan, ketika Chariot muncul, itu bicara kesuksesan, bicara progres, bicara tentang semesta mendukung kalian, ibarat memberkati apapun yang kalian kerjakan ya. Selama intensi kalian baik, intensi kalian tidak menyakiti orang lain, kalian akan ketemu dengan Ten of Cups kalian, keluarga bahagia, kalian dapat apapun yang kalian mau, goal kalian tercapai, mimpi kalian terwujud bersama orang-orang tersayang, itu Ten of Cups kalian. Kalau hubungan kalian berakhir di sini ya udah, memang chapternya sama orang ini udah sampai di sini. Yang menjadi Ten of Cups kalian, nanti kalian akan ketemu, akan ada saatnya kalian ketemu dengan orang itu. Karena saya melihat gini, kalian ini lagi berada di tengah-tengah proses transformasi yang tadi saya bilang di awal. Kalau bicara transformasi kayak kupu-kupu gitu ya, ketika dia berusaha keluar dari kepompongnya, dia kan harus kayak berjuang banget ya. Tapi kalau misalnya dia dibantuin gitu, sayap dia akan lemah, dia nggak akan bisa terbang. Tapi kalau dia misalnya berusaha keluar sendiri dan dia berhasil keluar, dia bisa terbang. Seperti itu ya. Ini ibaratnya momen yang lagi kayak kupu-kupu gitu, lagi berjuang banget gitu untuk keluar dari kepompong. Tapi setelah keluar dari kepompong, kalian akan jadi kupu-kupu yang bisa terbang gitu. Saya berusaha cari analogi yang lebih bagus, tapi kayaknya kupu-kupu udah paling pas untuk ngejelasin situasi ini. Nih lihat yang tadi saya bilang, Cupid's arrow. Have faith, tetap percaya, love is coming. Cinta itu datang. Yang udah berlalu, biarin berlalu. Yang akan jadi Ten of Cups, kalian akan ada waktunya datang. Ya, ada Cupid arrow, ada I like you. Mungkin orang ini udah datang atau orang ini mau datang. Kalau misalnya kamu yang nonton ini hubungan kalian baik-baik aja, berarti bukan buat kalian ya. Ingat, kalau reading itu ambil yang resonate berarti bukan buat kalian. Twin flame. Oke, twin flame dan ada devil. Ini make sense sih ketika twin flame muncul ada devilnya. Karena hubungan twin flame itu kayak ibaratnya mengeluarkan kegelapan pada diri kita, supaya kita healing, supaya orang itu healing juga, supaya kita jadi kayak, dengan kita menaikkan vibrasi kita juga menaikkan vibrasi planet ini, seperti itu ya. Tapi gini, twin flame itu jangan sampai kita obsesi sama hubungan twin flame, jadi kita menutup jalan kita ya. Karena gini, gak semua twin flame harus nyatu gitu. Kadang twin flame mungkin sebagian gak sama twin flame-nya, jadi kayak jalan sendiri-sendiri. Ada yang bisa union, ada yang enggak. Tapi gini, ketika fokus kita sama twin flame kita gitu, kita jadi obsesi, itu berarti masih ada part dalam diri kita yang perlu kita healing, ada yang perlu kita lihat. Karena sepengetahuan saya ya, union itu terjadi ketika kita udah kayak nyaman sama diri kita nggak apa-apa nggak sama twin flame kita. Jadi kita udah merasa utuh dengan diri kita, bahagia dengan diri kita, disitulah union terjadi. Itu. Jadi ketika masih obses itu, justru itu malah bikin hubungan twin flame itu makin jauh gitu. Malah makin kabur si runnernya. Ya, ini kayak ngulang pesan yang tadi ya, sabar dengan proses kalian, sabar dengan proses transformasi kalian menjadi kupu-kupu. Karena ada 1000 pintu siap terbuka untuk kamu melalui portal ini ya. Pintu rezeki, pintu jodoh, pintu bisnis, pintu pertemanan, sebutin semua yang kamu mau, itu akan terwujud dalam realita kamu. Dan jangan lupa memberikan waktu untuk diri kamu, punya ruang sendiri, untuk berdoa, untuk bermeditasi. Karena kamu juga perlu memberi waktu, memberi ruang pada diri kamu ya. Seperti itu. Dan bisa juga gitu, karena tadi ada twin flame, karena gini, twin flame itu juga membantu kita menemukan diri kita. Oke, segitu aja readingnya kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.